Wallahu a'lam bishawab. Mengikuti ada pertanyaan di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dikatakan Allah pada kita bagaimana memaknai ayat tersebut dan Pertanyaannya, di Quran ada beberapa ayat mengatakan Allah berada di atas aras. Benar nggak ada ayat begitu? Beneran? Ada nggak Allah di atas aras? Berada. Kalau begitu protes nanti orang. Kan ada ayat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang di sana ada wajah Allah. Nanti protes orang. Protes lagi orang baca surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Protes lagi orang baca ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Ayat-ayat itu bukan menjelaskan Allah berada di suatu tempat. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang sifat fi'liyah Allah. Apa arti sifat fi'liyah? Karakter fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak ayat yang mengatakan kana maujudan 'alal 'arsy? Ada enggak? Enggak ada. Itu ayat baru tuh. Ya, juz 31. Ayat syaitan. Enggak ada ayat begitu. Yang membisikkan Allah berada di setempat itu iblis. Enggak ada. Antum cari ayatnya kalau ada. Jadi saya perlu luruskan, Allah Maha Suci dari tempat, terbebas dari penyebutan tempat. Karena kalau kita sebut Allah di atas aras berada, lalu bagaimana dengan wa huwa ma'akum, dia bersamamu, huwa. Kalimatnya pakai huwa, bukan istawa. Istawa itu fi'il, ini pakai huwa. Huwa itu zatnya. Tapi tidak ada ulama satupun ahlu sunnah, ulama-ulama sufiyah yang bening kolbunya mengatakan Allah bizatihi ma'akum. Tidak ada. Allah dengan zatnya bersama kamu, tidak ada. Jadi tolong diluruskan, itu salah terjemah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. bagaimana cara kita tetap menghadirkan Allah di saat kita diberi ujian dan dapat menerima ketentuan Allah dalam sabar dan ikhlas. Makanya belajar tentang Allah jangan hanya kepada ahli fikih, belajarlah kepada sufi. Sufi itu bukan orang yang pegang tasbih kemana-mana. Sufi itu man safa qalbuhu, orang yang kalbunya bening dari selain Allah. Itu disebut sufi. Itu bukan orang yang pakai kopiah kayak saya, pakai serban, bukan. Sufi itu man safa qalbuhu, orang yang bening kalbunya mimma siwallah, dari selain Allah. Para sufi karena cinta kepada Allah, maka dia lihat alam semesta ini adalah cintanya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Hatta nyembelih itu bismillah, hatta minum bismillah, hatta bikin anak bismillah. Yang belum menikah mohon maaf ya, semuanya dengan nama Allah. Maka orang-orang yang kenal Allah pasti cinta, tidak kenal tidak sayang, tidak kenal tidak cinta. Kalau sudah cinta, saya sudah cinta nih sama Ustaz Tahir, Dr. Tahir, saya candain dia dari tadi nggak marah-marah dia. Coba antum yang candain beliau, apa kata beliau? Kamu siapa? Lihat saya siapa? Pasti begitu. Tapi karena saya sahabat beliau, saya candain dari tadi, nggak marah-marah. Saya sebut Dr. Tahir ahli taharah, nggak marah dia. Padahal itu fikih paling basic. Beliau dalam hatinya ngomong, nggak ada taharah, nggak terima ibadah ente. Kalau sudah cinta, dicubit, gemes, tahu gemes? Apa bahasa orang Medannya? Gemes. Geram. Waduh, geram beda dengan gemes. Gemes itu pengen dicubit lagi. Saya sering buat contoh. Kalau kita dulu di sekolah, di madrasah, di kampus, ketika kita mau masuk ruangan,
Ada perempuan yang kita suka atau ada laki yang kita suka. Bagi perempuan beradu pluk. Jika kita suka sama dia, itu beradunya disyukuri atau dibenci? Dikenang-kenang ya. Nah itulah cinta. Cinta itu mengenang-kenang kejadian-kejadian. Ya, gimana? Tapi kalau nggak suka, jelek loh. Lihat jalan dong. Mata kok taruh di dengkul ya. Begitu kalau nggak suka. Ada orang jalan-jalan di tengah pasar. Dia lagi buru-buru, kesenggol preman. Dia tak kenal preman. Apa kata preman? Apa kau? Hah? Dikejar dia tuh ya. Kurang ajar kau, ini wilayah aku ini ya. Tapi kalau kenal gimana? Lah, Dr. Tahir, tohirkan saya. Preman bertato disenggol Dr. Tahir, malah minta ditoharohkan. Karena sudah kenal. Saya kaget dibawa oleh seseorang di satu kampung, pakai motor, pakai mobil dia. Mobil dia sudah mau nyenggol itu motor orang di depannya. Ketika menyenggol, kena sedikit, sengaja disenggol. Orang itu mau marah, udah mau turun tuh, ya. Tahu-tahu dibuka kacanya. Lah, Ustadz, nggak jadi marah. Dulu saya kalau nyetir, ada orang nyalip, saya sering marah. Apa kata orang di samping saya? Bang, kalau itu yang nyalip kamu, jamaah kamu bentak-bentak, ntar kamu malu nggak? Iya juga ya. Begitu. Jadi bagaimana cara supaya musibah tidak berat? Ujian itu musibah. Musibah itu sesuatu yang dikenakan ke badan, dikenakan ke hati, pikiran. Jika sudah cinta kepada Allah, terasa seperti cubitan kekasih, maka kita malah pengen dicubit lagi. Jika tidak ada cubitan, malah kita cari-cari yang cubit yang baru. Gitu ya. Cukup? Terakhir Bu yang Terakhir, mohon izin kepada Bapak Ibu, habis pengajian ini tidak ada salam salaman dan kami akan sholat di luar nanti karena mau mengajar sunnah lagi. Mohon Bu ya penjelasan tentang bagaimana tanggapan dia terhadap paham salafi. paham salafi wahabi. Salafi wahabi sama. Mereka itu saudara kita. Mereka masih syahadat kan? Meskipun mereka menganggap kita tidak bertauhid yang benar, kita tidak perlu mengatakan hal serupa. Meskipun mereka mengatakan Dr. Thohir ini penyembah kubur karena suka ziarah kubur. Saya mau diajak ziarah kubur, tapi karena waktu tidak cukup, saya mengatakan, sorry dokter, aku lagi tidak mau menjadi penyembah kubur. Kuburiyun, kita nih dituduh sebagai kuburiyun. Perlu nggak membalas orang yang tidak mengerti dengan emosi? Mereka itu cuma tidak mengerti kita. Mereka itu tidak kenal siapa kita. Bahwa kita sebenarnya cinta mereka. Maka saya mengimbau kepada semua yang di kolbunya ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Irhamu man fil ard. Sayangi makhluk di bumi. Jangankan salafi, anjing aja kita sayang. Kucing aja kita sayang. Ular aja kita sayang, kecuali ular yang manggu sholat. Hewan tidak berakal kita sayang, apalagi mereka. Tapi bagaimana sikap kita secara keilmuan? Secara keilmuan, namanya ilmu, itu boleh kritik mengkritik. Namun Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kecuali mereka sudah nggak anggap kita bersaudara. Sepertinya begitu. Karena imam mereka punya kitab tauhid. Kata imam mereka, sufi-sufi, asy'ari itu orang-orang sesat. Orang yang maulid itu sama dengan Nasrani. Orang yang tawassul itu syirik akbar. Antum dituduh syirik akbar. Akbar artinya apa? Syirik akbar sama dengan kafir. Sama, dan mereka nggak sadar itu. Mereka mengatakan tabarruk, ngambil berkah kepada orang soleh.
itu disebut dengan ubadul kubur, penyembah-penyembah kubur. Kalau begitu sahabat Rasulullah semuanya penyembah kubur, karena mereka suka berziarah kepada Rasulullah. Mereka bertabarruk dengan Rasulullah hayyan wa mayyitan, baik Nabi hidup ataupun sudah wafat. Ini akhir yang mau saya sampaikan. Kata Abu Juhaifah, ketika Rasulullah datang ke Mekah, maka kami para sahabat mengambil tangannya. Waktu itu enggak beringas, Rasulullah waktunya luas, tidak dijadwal seperti Ustaz Thohir jadwal saya. Kalau saya tidak dijadwal banyak-banyak, saya mau salaman banyak-banyak. Tapi karena waktunya tidak mungkin, saya tidak bisa mengamalkan itu. Karena satu lagi, saya tidak pantas dicium tangannya. Cuma orang-orang cium juga tangan kita. Saya tahu aib saya, Bapak Ibu. Saya tahu dosa saya. Saya tahu posisi saya di hadapan Allah, bahwa saya ini orang yang hina. Makanya saya minta kepada panitia, tolong jangan dikondisikan salaman, cukup bil qulub, dengan hati. Namun kadang-kadang para muhibbin, orang cinta, dia lupa, kalap, dikejar juga. Mohon maaf ya. Jadi bagaimana sikap kita? Lihat Nabi SAW. Nabi tangannya diperebutkan, Nabi meludah, air ludahnya diperebutkan. Itu sahabat ambil ludah Nabi, sahabat yang di belakang nggak kena, maka diambil tangan sahabat yang sudah menempelkan air ludahnya kepada mukanya, diambil tangannya, dicium. Gimana? Syirik nggak tuh? Itu ada di Sahih Bukhari. Mungkin mereka nggak baca Sahih Bukhari ya. Oh, ini khusus buat Nabi. Lah, Anas bin Malik ditemui oleh seorang tabi'in. Kata tabi'in ini, wahai Anas, wahai Sayyid, pelayan khidmah kepada Rasulullah, izinkan aku mencium mata yang dulu matamu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat diludahin oleh Rasulullah, atau air ludahnya adalah Rasulullah masuk ke dalam mulutnya. Ada sahabat yang memakan darahnya Nabi. Apa kata si tabi'in ini? Wahai Tuan Jabir, izinkan aku mencium lidah yang dulu lidah itu pernah merasakan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik enggak? Mereka tidak faham bab cinta. Kita maklumi. Ya. Masa orang yang paham tidak bisa sabar kepada orang tidak paham? Sabar sampai Imam Mahdi keluar. Ya. Kalau kita mati sebelum itu ya sudah mati aja. Ya. Semoga umur kita sampai. Maka mereka tidak percaya kepada zuriat Nabi Habaib. Benar enggak? Mereka tidak percaya kepada mazhab. Mereka tidak percaya kepada sufi. Mereka tidak percaya kepada akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak apa, kita maafkan. Tidak usah kita rusuh. Maka saya sering katakan, saya begini ini bukan untuk menolak mereka, tapi ingin memperkuat sesama kita. Jadi niatkan ngaji, memperkuat keahlusunnahan kita, bukan untuk berdebat dengan mereka. Karena yang belajar ingin berdebat tidak dapat mencium bau surga sejauh 500 tahun perjalanan. Maka saya minta ampun kepada Allah, karena dulu pernah berniat belajar sunnah, khatam Sahih Bukhari Muslim, niatnya untuk berdebat mereka. Benarlah kata Sayyidina Ibn Abbas, al-ilmu lillah, ilmu milik Allah. Dan ilmu itu dia enggan kecuali mengarahkan, membimbing orang yang punya ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita doakan mereka ya. Jadi kalau ngelihat saya ini kritik mereka, bukan saya benci. Wallahi la ubghidu ahadan minal muslimin wa in kana ikhtalafa ma'ana. Ya, saya enggak pernah benci siapapun orang Islam. Bahkan selain muslim pun saya tidak pernah benci, kecuali yang disuruh Allah benci. Ya. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ukhuwah kita terjaga. Semoga Medan bertahan, berkibar, imam-imam, syekh tuan guru aswajanya, jamaah ahlus sunnahnya yang bersambung kolbunya, akal fikirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma ya rahmanir rahim. Salli ala qalbi Sayyidina Rasulullah sallallahu fil qulub. Ya Allah, sampaikan salam dari kolbu kami kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala aqli Sayyidina Muhammad fil uqul. Ya Allah, sampaikan salam akal pemahaman kami
kepada akal pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam rindu ruh kami kepada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa qabri Sayyidina Muhammadin fil maqabir. Ya Allah, dengan semua apapun yang kami punya ataupun tidak kami punya, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.